Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kita. Namun mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, di saat ini kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberikan kekuatan iman bagi setiap orang yang mendengarkan. Kiranya kami boleh menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh mengerti dan memahami maksud daripada firman Tuhan ini, dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Judul renungan firman Tuhan di saat ini yaitu pentingnya berdoa. Ayat renungan terambil di dalam kitab Matius 7 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa terus menjadi bagian dalam kehidupan kita semua di saat ini. Apakah saudara-saudara ada yang tidak pernah berdoa selama hidup? Saya yakin bahwa kita semua pernah dan bahkan selalu berdoa. Mulai dari kita kecil, kita sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita untuk berdoa. Dan itu pun pasti akan berkelanjutan sampai kita menjadi tua. Saudara-saudaraku, muncul sebuah pertanyaan, mengapa kita harus berdoa? Pertanyaan ini merupakan suatu pertanyaan yang harus dijawab oleh dalam kehidupan saudara dan saya. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah jembatan penghubung antara kita dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita dapat mengutarakan semua isi hati kita kepada Tuhan. Kita dapat mencari jawaban dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh kita. Bisa juga menumbuhkan pengalaman kerohanian kita dengan Tuhan, sehingga membuat saudara dan saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan pencipta kita. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana seharusnya kita berdoa? Berikut ini saya akan memberikan 5 hal penting yang harus kita ketahui tentang doa. Bagaimana cara kita berdoa dengan baik dan benar. Yang pertama, tidak bertele-tele dan jangan munafik. Dalam kitab Matius 6 ayat 7 dikatakan bahwa, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Terkadang kita sering memfokuskan doa pada apa yang harus kita katakan dalam doa itu dan kepada orang-orang yang mendengar doa-doa kita, sehingga mungkin ada yang sengaja berdoa dengan kata-kata yang indah, dengan suara yang lantang supaya harus dilihat oleh banyak orang, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang munafik. Kita lupa akan makna sesungguhnya dan isi dari doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan kita tidak menilai sebagus apapun doa kita, tetapi Tuhan tahu apa yang kita doakan. Tuhan tidak menilai siapa orang-orang yang mendengar doa kita. Dan Tuhan tidak melihat seindah apapun kata-kata di dalam doa itu. Tapi doa yang sederhana sekalipun, ketika kita hanya berdoa dalam kamar pun, jika kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya, pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Yang kedua, bersihkan hati. Saudara-saudaraku, kita harus membersihkan hati dan pikiran kita. Setiap mengikuti persekutuan dalam ibadah, kita pasti sudah mandi, kita pasti sudah membersihkan diri kita dan memakai pakaian yang bagus. Tapi sudahkah kita membersihkan hati dan pikiran kita untuk bertemu dengan Tuhan dan berkomunikasi dengannya? Dalam doa, terkadang apa yang terlihat di luar tak seperti apa yang terlihat dalam diri kita.
kita memperindah apa yang dilihat oleh orang lain, tapi kita lupa bahwa hati dan pikiran kita itu dilihat oleh Tuhan. Dan terkadang hati dan pikiran kita itu masih dalam keadaan yang kotor dan tercemar. Kita berdoa kepada Tuhan dengan pikiran yang penuh dengan amarah, masih menyimpan akar kepahitan, masih membenci orang lain. Oleh karena itu, bersihkanlah dahulu hati dan pikiran kita, sehingga kita menjadi layak untuk bertemu dengan Tuhan di dalam doa kita. Pelajaran yang ketiga yaitu senantiasa berdoa, baik dalam sukacita maupun duka cita. Mungkin kita sering berdoa saat ada dalam pergumulan atau permasalahan hidup. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sering berdoa saat ada dalam keadaan yang bahagia dan bersukacita? Banyak dari antara kita yang nanti akan datang menghadap Tuhan ketika diperhadapkan dengan pergumulan, dengan duka cita. Kita hanya meminta kepada Tuhan untuk dijauhkan dan dilepaskan dari pergumulan yang sedang kita alami. Tetapi setelah doa kita terkabul atau dijawab oleh Tuhan, maka ketika kita ada dalam sukacita, kita ada dalam sebuah kebahagiaan, maka kita akan menjadi lupa untuk datang kepada Tuhan. Kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan atas kasih-Nya kepada kita. Yang keempat, mintalah kepada Tuhan dalam doa. Saudara-saudaraku, apa yang kita inginkan sering mengalami kekecewaan kepada Tuhan, karena apa yang kita inginkan belum dijawab oleh Tuhan. Ingatlah saudara-saudaraku, Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi, bawalah dalam doa apapun yang kamu inginkan, tetapi serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan atas semua yang kita doakan. Kalaupun apa yang kita doakan belum tercapai dalam doa-doa kita, maka biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kita. Agar saudara dan saya, kita semua selalu mengingat bahwa di balik setiap keinginan dan harapan kita, ada Tuhan yang merancangkan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Doakan apa yang kamu kerjakan. Kemudian saudara-saudaraku, poin kelima yang bisa kita pelajari yaitu adalah mendoakan apa yang sedang kita lakukan. Saudara-saudaraku, ada kalanya kita tidak yakin kepada Tuhan. Kita berdoa memohon kepada Tuhan, tetapi kita masih ragu-ragu apakah Tuhan akan menjawab doa saya. Dan sering kita berdoa memohon harapan dan kerinduan kepada Tuhan, tetapi kita lupa mengusahakan apa yang kita doakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan dengan cara yang instan. Semua yang terjadi butuh waktu dan butuh proses. Tuhan ingin melihat seberapa besar usaha dan kesungguhan kita, dan apakah kita masih tetap percaya kepadanya. Ketika doa kita itu belum dikabulkan, untuk itu milikilah harapan, bawalah itu kepada Tuhan dan usahakanlah menjadi harapanmu. Ingat, doa adalah ibadah, dan ibadah tercermin bukan hanya di gereja saja, tetapi dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, itulah ibadah. Maka bangunlah jembatan penghubung antara dirimu dengan Tuhan lewat doa. Kokohkan dan kuatkanlah fondasi jembatan itu. Maka yakinlah, apa saja yang saudara dan saya minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kita akan menerimanya. Sebab Yesus Allah kita adalah Allah yang pengasih. Kiranya dengan ucapan syukur, Tuhan Yesus dapat memberkati kehidupan saudara dan saya, dan kita semua yang mendengarkan firman ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk wejangan firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kami. Ajarlah kami untuk setia di dalam berdoa. Ajarlah kami untuk yakin dan percaya bahwa dalam setiap kehidupan kami ada jalan terindah yang Bapa merancangkan dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap kehidupan saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya mereka boleh memperoleh penguatan iman yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakanlah doa kami di saat ini, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin.
Tuhan memberkati kita semua.